Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menjelaskan tinjauan atas PP nomor 71 tahun 2010 dan PSAP yang terkait dengan laporan operasional. Kami beranggotakan ada Afin Maulana, Budiman, Muhammad Fidin, dan saya sendiri Setiani Ainun Tias. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu PP nomor 71 tahun 2010. Yang pertama itu ada sejarah PP nomor 71 tahun 2010. PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010, maka PP nomor 24 tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Selanjutnya yang kedua ada dasar hukum PP nomor 71 tahun 2010. Dasar hukum PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah ada 3. Yang pertama, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286. Yang terakhir ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ya, itu ada isi dari PP tahun 2010 tentang standar akuntansi. Yang pertama yaitu ada bab 1, ketentuan umum. Pasal 1, dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan yang pertama pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua adalah akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasi, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasikan atas hasilnya. Yang ketiga ada standar akuntansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Yang keempat ada pernyataan standar akuntansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Yang kelima ada kerangka konseptual akuntansi pemerintah, adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Yang keenam ada interpretasi, yaitu adalah pernyataan standar akuntansi pemerintah yang dilanjutkan disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klasifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Yang ketujuh ada buletin. Buletin teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Yang kedelapan ada SAP berbasis akrual, adalah SAP yang mengetahui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan oleh APBN atau APBD. Yang kesembilan ada SAP berbasis kas menuju akrual, adalah SAP yang mengakui pendapatan,
belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Yang ke-10 ada Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang ditugaskan menyusun SAP. Yang terakhir ada Sistem Akuntansi Pemerintahan, yaitu rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisa transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Yang selanjutnya ada pasal kedua yang berisi dua ayat. Yang pertama, SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. Yang kedua, SAP dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Selanjutnya ada pasal ketiga yang berisi 3 ayat. Yang pertama, PSAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dapat dilengkapi dengan IPSAP atau Buletin Teknis SAP. Yang kedua ada IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada pemerintah dan badan pemeriksaan keuangan. Yang terakhir ada rencana IPSAP sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, disampaikan kepada badan pemeriksaan keuangan paling lambat 14 hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. Selanjutnya ada bab 2 yang berisikan tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan. Berikut berisikan pasal 4 yang berisikan 4 ayat. Pemerintahan menerapkan SAP berbasis akrual. Yang kedua ada SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam bentuk PSAP. SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Yang terakhir ada PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan kerangka konseptual akuntansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang tidak dipisahkan dari peraturan pemerintahan ini. Selanjutnya ada pasal 5. Dalam hal ini, yang pertama, dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, perubahan tersebut diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kedua ada rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. Yang ketiga ada rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan. Yang terakhir ada Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dapat mempertimbangkan. Yang terakhir ada pasal 6 yang berisikan 4 ayat. Yang pertama, pemerintahan menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Yang kedua ada sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintahan pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Dan yang ketiga ada sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan gubernur, bupati, atau wali kota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintah. Yang terakhir ada pedoman umum sistem akuntansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan serta berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Baiklah, selanjutnya ketentuan penutupan pasal 9. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan akuntansi pemerintah sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. Selanjutnya, penjelasan basis akuntansi di Indonesia. Basis akuntansi merupakan pilihan teknik akuntansi yang dipengaruhi besar terhadap informasi keuangan yang akan dihasilkan oleh setiap organisasi, termasuk instansi pemerintahan. Pilihan basis akuntansi menentukan kapan dampak keuangan suatu transaksi atau kejadian lainnya diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Contohnya, instansi pemerintahan membayar sewa gedung senilai 5 miliar untuk periode waktu 10 tahun. Informasi nilai beban yang dilaporkan atas kejadian tersebut bisa berbeda jika basis akuntansinya tidak sama. Andai transaksi itu dicatat seluruh sebagian beban pada saat dibayar, maka beban sebesar 5 miliar tercatat dan melaporkan keuangan tahun ini. Padahal sebenarnya beban termasuk untuk 10 tahun. Jika diakui sesuai kalkulasi penggunanya, maka beban muncul dalam laporan keuangan. Periode bersangkutan hanya sebesar 500 juta. Selain pada beban, pilihan tersebut juga menimbulkan berbeda nilai piutang yang dilaporkan. Selanjutnya, jenis-jenis basis akuntansi. Yang pertama, basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pencatatan dan mengajikan suatu transaksi atau kejadian apabila terjadi perubahan kas, baik bertambah (kas masuk) atau berkurang (kas keluar). Fokus mengukuri pada basis kas adalah sumber daya kas. Pencatatan utama basis kas adalah pada penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan diakui ketika kas telah benar-benar diterima, dan pengeluaran diakui ketika telah dilakukan pembayaran secara kas. Yang kedua, basis akrual. Akuntansi berbasis akrual mengakui pencatatan dan mengajikan suatu transaksi atau kejadian pada saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran pada basis akrual adalah seluruh sumber daya ekonomi, dikarenakan basis ini dapat menyediakan informasi laporan keuangan yang komprehensif. Yang ketiga, basis modifikasi. Basis modifikasi pada dasarnya berada di tengah-tengah antara basis kas dan basis akrual. Bisa saja posisi lebih condong ke salah satu. Modifikasi basis kas dengan menambahnya batasan periode waktu tertentu di luar periode melaporkan untuk mengakui penerimaan dan pengeluaran kas. Misalnya 1 bulan dari periode laporan. Selanjutnya, penerapan basis akuntansi di Indonesia. Pada tahun 2005, pemerintahan penerapan PP Tak Nomor 24 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Menurut PP tersebut, akuntansi pemerintahan Indonesia menggunakan basis kas menunjukkan akrual, yaitu penggunaan basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas dalam neraca. Pemerintah cukup kreatif menciptakan nama basis baru, PP nomor 24 tahun 2005, terus bertahap sampai dengan tahun 2010. Ditandai dengan terbitnya PP pengganti, yaitu PP nomor 71 tahun 2010. Artinya target penerapan basis aktual pada tahun 2008 terlewati sudah. Sesungguhnya PP nomor 71 tahun 2010 tidak serta merta menghapus penggunaan basis akuntansi yang dipakai dalam PP nomor 24 tahun 2005 karena lampiran 2. PP nomor 71 tahun 2010 adalah berasal dari isi lampiran PP nomor 24 tahun 2005. Pemerintah menyadari bahwa pengubahan pola ke basis akuntansi yang baru memerlukan waktu sehingga penggunaan basis akuntansi yang lama tetap harus dilandaskan hukumnya. PP nomor 71 2010 memperbolehkan penerapan secara bertahap penerapan basis akuntansi yang baru. Dari slide 10 itu tentang penerapan basis akuntansi di Indonesia. Perlu dipahami sebelumnya bahwa di pemerintahan pada dasarnya terdapat dua sistem akuntansi yang berjalan bersama-sama. Dua sistem itu adalah sistem akuntansi anggaran dan sistem akuntansi keuangan. Sistem akuntansi anggaran adalah sistem yang digunakan untuk menyajikan perbandingan anggaran dengan realisasinya. Sementara sistem akuntansi keuangan atau financial adalah sama dengan sistem akuntansi yang bertujuan umum untuk sebagaimana dikenal di sektor swasta. Selanjutnya hubungannya dengan PP 71 tahun 2010 lampiran 1 PSAP 01 menyatakan bahwa entitas pelaporan penyelenggaraan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual itu menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Kemudian dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sisi akuntansi keuangan PP 71 tahun 2010 mengatur penggunaan basis akrual penuh, sementara dari sisi akuntansi anggaran itu tercermin dalam laporan realisasi anggaran yang tergantung pada peraturan yang ada. Selanjutnya slide 11 untuk tujuan PSAP 12 laporan operasional. Tujuan pernyataan standar laporan operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan tujuannya pelaporan operasi operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Kemudian di slide selanjutnya manfaat informasi laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas. Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian pengguna dari laporan membutuhkan laporan operasional dalam untuk mengevaluasi pendapatan LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Dan laporan operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual
sehingga antara neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya. Pasal 13 yaitu periode laporan operasional. Untuk periodenya sendiri, laporan operasional itu disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Namun dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan itu disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari setahun, itu entitasnya harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama ialah alasan entitas itu menggunakan periode laporan yang tidak dalam 1 tahun. Kemudian fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan operasional itu, dan catatan terkait yang tidak dapat diperbandingkan. Baiklah, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Struktur dan isi laporan operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan beban, surplus atau defisit dari operasi, pos luar, biasa untung atau rugi, penjualan aset, dan surplus atau defisit bersih yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar secara komparatif. Dan laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama 1 tahun, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Lalu dalam pelaporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut. Nama entitas laporan atau sarana identifikasi lainnya. Cakup entitas pelaporan. Lalu periode yang dicakup. Struktur dan isi laporan operasional. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut. 1. Pendapatan LO. 2. Beban. 3. Pendapatan atau beban non operasional. 3. Pos luar biasa. 4. Pos luar biasa. 5. Surplus atau defisit LO. Dan laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar. Informasi yang disajikan dalam laporan operasional atau dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan rincian lebih lanjut. Sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis. Dan kesimpulan dalam penerapan SAP,
berbaris akrual. Terdapat 3 permasalahan utama yang muncul dan menjadi agenda di masa mendatang yang harus segera dilegitimasi hukum. Masalah praktik akuntansi, masalah strategi penerapan laporan operasional disusun untuk pelaporan dan akuntansi berbasis akrual, sehingga laporan operasional, laporan perubahan, ekuitas, dan raca yang mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja. Keuangan dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu. Dan laporan operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang. Baiklah, presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.